Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak AB dan teman-teman di Kooperatif yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk share ya tentang kaitannya dengan review dan strategi memproduksi artikel jurnal ilmiah standar Scopus ya. Sebenarnya Pak AB selain Scopus ada satu lagi ya, Web of Science ya. Jadi ada dua pengindeks yang besar ya di dunia ini ya selama ini gitu. Nah sampai saat ini maksudnya. Saya akan mengambil bagian yang strategi penulisan artikel jurnal ilmiah ya. Nanti untuk yang review dan memilih strategi memilih jurnalnya nanti ada di Prof. Sultana. Gitu. Saya akan perkenalkan diri saya karena kalau tidak kenal maka tak sayang. Ya. Ini Bapak Ibu lihat di layar ya, saya di beberapa sosmed saya cukup aktif ya di Facebook, Instagram, Twitter ya. Luar biasa. Ya, ada Scopus, Publon. Jadi Bapak Ibu untuk para peneliti saat ini selain Scopus membuat ID lagi yang namanya Publon. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja sebagai reviewer jurnal nanti akan tercatatkan juga di Publon seperti itu. Kemudian ini yang catatan saya di Publon. Jadi saya bekerja sebagai editor jurnal juga akan terrekod, mereview artikel jurnal juga terrekod, termasuk publikasi dan sitasi ya, termasuk di yang Scopus seperti ini. Jadi saat ini ada dua profil yang cukup bagus ya, ada Publon juga ada Scopus begitu ya. Nah ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Kira-kira itu untuk profil saya, izinkan saya untuk share tentang penulisan. Materi saya ambil dari pedoman akreditasi, ada panduan editorial pengelolaan jurnal ilmiah. Bapak Ibu bisa unduh di webnya Arjuna ya, di akreditasi jurnal. Kebetulan saya aktif di akreditasi jurnal Bapak Ibu. Kemudian saya juga ambil beberapa dari manual publikasinya EPA ya, tapi yang tahun lama itu. Nah, ini adalah tahapan di dalam kita publikasi ya. Jadi riset itu selain menghasilkan suatu produk yang bisa dipakai, diimplementasikan untuk memecahkan permasalahan bangsa, yang kedua adalah menghasilkan publikasi supaya apa yang kita kerjakan itu diketahui oleh dunia dan Indonesia pada khususnya begitu ya. Jadi tahapannya adalah yang ada 4 kunci menurut saya ya. Ada A, B, C, D ya. Pertama adalah overview literatur yang komprehensif ya. Oleh karena itu di sini yang penting adalah bagaimana pemerintah menyediakan akses ya ke akses untuk full text artikel dari jurnal-jurnal yang mempublish artikel-artikel terbaru. Nah, karena kita tujuannya adalah menghasilkan artikel-artikel dengan temuan yang terbaru supaya itu bisa diterima di jurnal-jurnal yang bagus begitu ya. Kemudian yang kedua adalah proses dan analisis hasil riset yang berkualitas. Jadi kunci dari publikasi yang baik itu sebenarnya ada di penelitiannya. Jadi kalau penelitiannya itu tidak benar atau kurang berkualitas, maka hasil publikasinya juga tidak bisa Pak nembus jurnal yang top-top itu susah juga begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penulisan artikel yang baik dan berkualitas ya. Di sini penting ya, nanti saya akan tips lumayan cukup detail nanti apa yang saya share begitu ya. Kemudian pemilihan jurnal ilmiah yang tepat. Ya, ini juga jangan sampai kita kesasar ke jurnal-jurnal yang abal-abal ya, gitu. Baik. Berikutnya adalah ini saya share ya, kira-kira ya dari riset kita itu ini publishable atau enggak ya. Nah, kita melihatnya dari sini ya. Pertama adalah ada atau tidaknya aspek scientific gitu ya. Kalau kita kajiannya hanya kulit-kulitnya begitu ya, tidak masuk ke aspek saintifiknya, itu susah sekali untuk bisa diterima di jurnal ya. Saya terakhir kira-kira 1 bulan yang lalu ya,
saya itu submit ke jurnal American yang dipublish oleh American Chemical Society ya, itu Q1 begitu, ke IECR. Itu 1 bulan reviewnya, kemudian sudah accepted dan sekarang sudah muncul sebentar lagi sudah diterbitkan ya. Nah, saya menerapkan strategi tentang ini. Jadi apa yang dikaji, jadi skopnya itu sempit, tapi kajiannya scientific, lebih mendalam. Ternyata itu nembusnya lebih mudah begitu ya. Daripada skopnya itu panjang ya, tapi kulit-kulitnya saja itu. Kemudian yang kedua adalah aspek novelty atau kebaruan atau kontribusi baru ya, atau dinamakan juga orisinalitasnya. Ini juga penting sekali karena saat ini ya kalau kita masuk ke jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier atau Springer ya, untuk bisa lolos di review saja itu setengah mati Bapak Ibu ya, untuk bisa lolos untuk direview. Jadi dari editornya belum proses review kadang-kadang sudah kira-kira 1 minggu reject, 1 minggu reject. Itu saya alami seperti itu. Nah, kita belajar dari situ, diperbaiki, nah itu bisa masuk ke jurnal-jurnal yang bagus ya. Kemudian penelitian yang sudah expired ya, penelitian kita mungkin 10 tahun yang lalu ya. Sementara sudah banyak orang mempublikasi tentang hal itu, maka itu susah untuk bisa nembus ke jurnal-jurnal yang bagus. Kemudian simpulan yang tidak benar ya, simpulan yang tidak benar artinya dari awal dari tujuan, metode, hasil dan simpulan itu tidak sinkron ya. Kemudian ada unsur plagiat ya, ada unsur plagiat ini perlu sekali dihindari gitu ya. Berikutnya adalah saya sampaikan ada beberapa jenis artikel ilmiah ya, terkait dengan beberapa bidang ilmu ya. Jadi ada artikel dengan jenis empirical studies ya. Ini misalnya ini yang paling banyak ya, yang paling banyak itu adalah empirical studies. Ini adalah hasil-hasil dari penelitian langsung ya gitu. Kemudian yang kedua ada juga yang review artikel. Ini banyak dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang sudah top begitu ya. Dan paper-paper yang jenis review ini adalah justru yang citasinya malah paling banyak gitu karena menjadi rujukan. Tetapi di jurnal-jurnal yang bagus, review artikel ini sangat strict sekali ya, sangat strict sekali karena tidak hanya misalnya ya kita membaca 20 artikel jurnal terus kita bikin artikel review, maka itu sangat tidak bisa diterima karena harus bersifat amat komprehensif. Ini yang paling berat. Juga ada gagasan kita yang ada di situ. Jadi tidak boleh hanya mengkompilasi dari pekerjaan orang. Kemudian jenis yang ketiga adalah theoretical atau konseptual artikel. Ini juga beberapa bidang ilmu jenis artikelnya adalah theoretical atau konseptual. Maka di sini menghasilkan konsep-konsep dan teori baru. Ada juga artikel yang jenisnya methodological ya, misalnya di kimia misalnya ya, dia menemukan metode-metode baru untuk menganalisis suatu zat misalnya. Nah, itu namanya methodological artikel. Jadi menemukan metode-metode penelitian yang baru ya, atau metode analisis. Kemudian yang terakhir ada case studies. Nah, ini teman-teman di ilmu kesehatan ada beberapa jenis yang real yaitu case studies. Jadi kasusnya adalah kasus-kasus nyata yang terjadi. Itu adalah jenis-jenis artikel ilmiah yang ada saat ini ya. Untuk struktur artikelnya, jadi struktur artikel itu pada dasarnya ada 2. Yang pertama adalah IMRAD. Ya. IMRAD itu adalah Introduction, Method, Result, and Discussion, yaitu singkatannya IMRAD. Ya. Kemudian yang jenis yang kedua itu adalah Introduction, Main Body of Paper, jadi ini bebas subbabnya, kemudian baru conclusion. Nah, sekarang mana yang benar, apakah IMRAD ataukah non-IMRAD? Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh non-IMRAD paling benar, kemudian yang IMRAD paling benar, tidak bisa. Jadi ini tergantung pada kekhasan bidang ilmu dan juga author guideline dari jurnal. Karena ada jurnal yang dia bebas, boleh IMRAD, boleh non-IMRAD. Jadi seperti itu ya untuk strukturnya. Kemudian yang pertama, saya akan mulai dari judul ya. Ini juga saya combine beberapa standar yang ada di
APA ya, begitu ya. Untuk menuliskan judul ya, kebanyakan kalau di tempat kita itu masih ada beberapa peneliti yang menuliskan judul itu sama dengan judul penelitiannya, atau menuliskan judul sama dengan judul skripsi, tesis, disertasinya. Jadi judul itu tidak harus sama ya dengan penelitian atau skripsinya. Jadi harus sesuai apa yang di-highlight di dalam kasus itu, karena bisa jadi satu penelitian itu bisa menjadi 3 paper misalnya gitu. Maka judul itu patokannya yang penting harus singkat, jelas ya. Di beberapa jurnal membatasi jumlah katanya, yaitu ada 12 kata maksimum. Tapi beberapa jurnal tidak membatasi. Ya. Kemudian tidak boleh mengandung singkatan kata yang tidak umum digunakan. Jadi kita kalau bisa menghindari singkatan-singkatan. Nah, ada standar APA, ternyata di dalam judul itu juga sebaiknya tidak berisi kata-kata yang bermakna metode. Misalnya study of atau experimental study of seperti itu. Itu menurut standarnya APA ya. Tapi ada beberapa yang boleh saja itu. Maka nanti kita ikut yang mana gitu ya. Kemudian judul di beberapa jurnal-jurnal internasional itu judul itu tidak harus huruf besar semua ya. Banyakan yang malah justru title case. Karena apa? Kalau judul itu huruf besar semua, nanti kalau jadi paper, nanti diambil oleh Mendeley misalnya, maka yang terambil itu adalah huruf besar semua. Sehingga kalau orang mau merujuk ke paper itu harus ngedit lagi seperti itu. Jadi ada ketidakenakannya di situ. Maka baiknya judul itu adalah title case. Tetapi tetap harus mengikuti author guideline. Apa kehendak dari jurnal itu harus diikuti. Ya. Kemudian masalah bahasa ini ya, yang 2 hal ini khususnya untuk pengelola jurnal ya. Jadi kalau full text artikelnya bahasa Indonesia, maka judulnya ya tetap bahasa Indonesia. Tidak boleh judulnya bahasa Inggris. Kecuali ada translation-nya begitu maksudnya ya. Kemudian nama dan afiliasi penulis. Nah, standar yang ada, nama itu adalah 2 kata ya, ada first name dan last name. Ini standar untuk rujukan. Maka seperti nama saya ini repot juga, study gitu kan. Saya pernah mempublikasi nama saya dan nama orang lain di belakang. Kebetulan saya menuliskan namanya cukup 1 kata. Orang mensitasi ke paper saya itu dengan cara digabung sama nama yang kedua, karena selalu mencari mana first name, mana last name begitu. Maka kalau namanya 1 kata, solusinya seperti ini Bapak Ibu. Bisa study atau i.study. Jadi ini untuk memenuhi standar ya. Nah, menurut standar APA, kalau nama penulis 3 kata, APA itu meminta first name dan last name itu tidak boleh disingkat, tapi yang nama tengahnya boleh disingkat. Gitu. Kemudian yang paling tidak boleh itu kalau last name disingkat ya, misalnya Istadi Yosodipuro, maka yang nama terakhir itu tidak boleh disingkat. Ini karena kaitannya dengan bagaimana nanti orang merujuk ke paper kita ya. Kemudian urutan nama penulis itu harus disepakati antara sesama penulis dan harus diidentifikasi mana salah satu nama yang menjadi penulis korespondensi, dan itulah nanti yang diberikan alamat emailnya ya gitu, dan diberi tanda. Kemudian nama institusi ini harus ditulis lengkap karena ada kebiasaan para peneliti di Indonesia menuliskan nama institusinya itu disingkat. Misalnya ya, ISTADI, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, belakangnya malah Undip. Nah, itu enggak boleh seperti itu. Karena Undip itu yang paling sering dikenal adalah Universitas Diponegoro yang lengkap. Ya. Kemudian ini yang saya baru melihat kemarin ya di APA, jika penulis ternyata personal ya, personal tidak punya afiliasi lembaga, maka yang dituliskan menurut standar ternyata nama kota sama nama negara itu. Ini baru saya baca kemarin ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menulis abstrak ya, menulis abstrak. Abstrak itu adalah merangkum merupakan rangkuman dari
semua paper ya, semua isi dari artikel itu. Ibaratnya abstrak itu merupakan iklannya paper itu, sehingga orang yang membaca abstrak dia sudah punya gambaran kira-kira paper itu membicarakan apa, sehingga dia tertarik untuk membacanya seperti itu. Maka abstrak ini harus bersifat akurat ya, kemudian non evaluatif, jadi sifatnya adalah reporting, kemudian koheren, readable, dan harus singkat. Karena rata-rata jurnal itu membatasi jumlah kata itu adalah maksimum 250 kata, maka tidak boleh abstrak itu terlalu panjang. Maka abstrak sebaiknya berisi latar belakang singkat, jadi jangan sampai abstrak itu 2/3-nya berisi latar belakang, ya kan? Kemudian terakhir tujuan, maka itu abstrak yang tidak lengkap. Maka latar belakang itu singkat saja. Justru setelah latar belakang mungkin maksimum 3 kalimat ya. Ini tidak absolut ya, jadi fleksibel. Itu harus ada tujuan atau ruang lingkup penelitian, kemudian metode singkat yang digunakan, ringkasan hasil temuannya, tapi jangan ada pembahasan di sini ya. Kemudian simpulan singkat ya. Nah, kemudian ada ketentuan dari pengindeks ya, misalnya Scopus, Web of Science begitu. Bahasa Inggris di abstrak itu harus absolut benar. Jadi secara gramatikal tidak boleh salah. Karena itu bisa membunuh jurnalnya kalau sampai grammarnya tidak benar begitu. Nah, abstrak ini biasanya harus dilengkapi dengan kata kunci, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana memilih kata kunci? Kata kunci itu jangan terlalu umum ya, jangan terlalu umum. Misalnya ya, ada kata kunci makanan gitu kan, maka itu kan tidak spesifik. Memang jurnal di bidang makanan, tapi artikelnya makanan, jadi harus spesifik makanan yang bagaimana gitu. Oleh karena itu penting sekali memilih kata kunci, karena ini bisa membantu search engine dalam menemukan paper kita. Kalau itu tidak tepat, berarti paper kita nanti susah ditemukan oleh orang yang akan merujuk ke paper kita. Ini contoh beberapa abstrak ya. Jadi ada spot-spot highlight seperti ini cukup bagus ya. Makanya saya ingatkan lagi yang abstrak ini jangan sampai 2/3 isinya latar belakang, kalimat terakhir nanti tujuan. Jadi agar dihindari yang seperti itu. Ya. Saya lanjutkan di pendahuluan ya. Pendahuluan ini kunci di reject dan tidaknya paper salah satunya adalah di bagian pendahuluan ya. Saya saat ini sebagai editor jurnal, saya biasanya membaca abstrak sampai latar belakang, pendahuluan. Saya sudah bisa jurnal ini kira-kira nanti kelanjutannya bagaimana, itu sudah bisa ditebak. Ketika di situ tidak nampak ya, misalnya novelty-nya tidak jelas disebutkan, nah itu yang menjadi masalah. Rata-rata kalau jurnal-jurnal yang Q1 di Elsevier misalnya, untuk lolos di screening awal editor itu berat. Salah satunya di sini. Kadang-kadang sudah bagus, sudah lengkap, terus novelty-nya itu kurang jelas, itu sudah dikembalikan lagi. Itu maka kadang-kadang yang jelas pun dikembalikan juga. Kalau itu tidak signifikan begitu. Nah, maka tips saya seperti ini ya Bapak Ibu, latar belakang umum ini jangan terlalu banyak karena ini tidak begitu nilainya itu bukan ada di situ. Jadi latar belakang umum itu usahakan maksimum hanya 1 paragraf. Kalau paper ya, beda dengan tesis, disertasi atau laporan penelitian. Kalau itu boleh karena space-nya lumayan ya. Kemudian yang paling penting di sini state of the art. Nah, ini adalah overview literatur. Overview literatur yang ada di sini sifatnya adalah yang bisa menjustifikasi kevalitan pernyataan novelty atau signifikansi atau kontribusi barunya. Jadi state of the art atau overview itu adalah membuktikan bahwa kontribusi baru kita itu terbukti di situ. Dilihat dari paper-paper yang sudah ada. Maka usahakan state of the art ini adalah
10 tahun terakhir ya, paper-paper dari jurnal yang 10 tahun terakhir gitu. Kemudian berikutnya, kalau itu sudah clear, maka pernyataan kita digiring kepada pernyataan gap analysis atau pernyataan kesenjangan atau pernyataan kontribusi kebaruannya bagaimana. Ini harus kita tuliskan secara clear statement. Jadi jangan sampai itu di belakang layar begitu ya, atau puitis begitu ya. Maksudnya harus eksplisit begitu. Dan ini dikuatkan oleh state of the art tadi. Ada dua hal yang paling penting yang kita tuliskan di dalam pernyataan gap analysis ini adalah apa beda unik penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya yang kita tuliskan di state of the art tadi. Kira-kira apa? Tidak harus sesuatu beda yang cukup besar begitu. Sedikit tapi jelas ya bedanya begitu. Itu nggak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah sisi penting dan tidaknya penelitian ini dilakukan. Nah, ini penting untuk kita tuliskan secara detail ya. Berikutnya adalah setelah itu kita menuliskan hipotesis atau tujuan penelitian dari artikel ini. Nah, tujuan ini jangan terlalu banyak ya, karena kan nanti jawabannya ya cukup satu begitu ya. Kalau laporan penelitian banyak nggak apa-apa karena memang ada banyak tahapan itu kan. Tapi kalau ini harus fokus pada kajiannya yang di-highlight di dalam paper ini. Ya. Di beberapa jurnal, ya kebanyakan jurnal itu tidak ada subbab tinjauan pustaka, ya, tidak ada subbab tinjauan pustaka. Tapi ada juga beberapa jurnal yang ada literature review untuk jenis-jenis bidang ilmu tertentu, ya. Tapi pada umumnya ini tidak ada. Karena apa? Kalau memang nanti ada teori atau konsep, maka tidak perlu dibuatkan subbab terpisah. Tapi ketika kita membahas ngait dengan konsep, nanti ya kita rujuk langsung atau kita kutip langsung di dalam pembahasan itu. Berikutnya tipsnya lagi, di dalam menulis paper, kita tidak boleh ada kalimat-kalimat yang bersifat definisi, Bapak Ibu. Karena apa? Asumsinya pembaca artikel jurnal ilmiah dalam bidang ilmu tertentu, mereka sudah paham dasar-dasar dalam bidang ilmu tersebut ya. Misalnya ya, saya kebetulan di teknik kimia. Kemudian saya masih menjelaskan lagi, reaksi kimia adalah bla bla bla. Maka definisi itu sudah tidak perlu lagi. Ya. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang penting ya. Ini saya ambilkan dari APA, standar APA. Ini penting Bapak Ibu untuk bisa dipenuhi ya. Ini ada apa problemnya ya, kenapa ini perlu diteliti, kenapa perlu di-highlight, kenapa perlu diselesaikan ya. Kemudian ini tadi adalah untuk yang state of the art tadi ya. Apa kaitannya kajian ini atau bedanya dengan sebelumnya ya. Di sini. Kemudian hipotesis ya. Kita harus tuliskan hipotesis yang jelas ya. Kemudian hipotesis dengan rencana metode penelitiannya itu yang penting juga karena bisa jadi itu malah menggagalkan juga. Hipotesisnya bagus, gap analisisnya bagus, targetnya itu bagus tapi metodenya salah, itu bisa menggagalkan juga ya. Kira-kira itu. Nah, ini beberapa contoh ya, saya show ya beberapa contoh. Kalau kita membuat state of the art, saya sarankan Bapak Ibu tidak per peneliti. Misalnya si A, bla bla bla, si B. Nah, kalau seperti itu nanti panjang sekali. Karena bisa jadi seperti ini ya, satu statement ini ternyata temuan dari 3 kelompok orang. Nah, ini lebih efektif yang seperti itu kalau kita membuat state of the art ya. Ini juga contoh, ini paper-paper yang ada di Indonesia. Ya. Masa rendang kaget. Baik, berikutnya saya akan sampaikan tentang menulis metode penelitian ya. Nah, penulisan metode penelitian ini harus disesuaikan dengan kekhasan bidang ilmu masing-masing. Jadi tidak bisa sebenarnya dibuat pattern yang sama untuk semua bidang ilmu, tidak bisa ya. Bidang-bidang ilmu tertentu cara menulisnya
berbeda. Saya di teknik kimia nanti berbeda, ya. Di tempat saya ada material, nanti di tempat lain nggak ada material, misalnya gitu, ya. Kemudian tuliskan secara lengkap ya lokasi penelitian itu ya jika kita berorientasi pada suatu lokasi ya. Kemudian jumlah responden ya. Cara mengolah hasil pengamatan jika menggunakan pengamatan, wawancara atau kuesioner ya. Kemudian cara mengukur tolok ukur kinerja ya. Nah, ini perlu kita tuliskan secara detail ya. Kemudian tata kerja penelitian ya, ini perlu dituliskan secara jelas. Ibaratnya observasi kita itu kalau dilakukan oleh orang lain itu nanti hasilnya sama, prinsipnya itu. Maka yang namanya menuliskan metode itu harus jelas, tidak boleh ada yang disembunyikan ya. Periksa apakah setiap langkah dinyatakan dengan jelas, ya, termasuk jumlah ulangan, prosedur, dan seterusnya ini harus lengkap. Kemudian, kalau saya teknik kimia, pasti kan ada kuantitatifnya, maka ada satuan. Satuan itu harus dituliskan secara baku dan konsisten, ya. Misalnya, jangan sampai di di metode pakai satuannya meter, nanti di hasil pembahasan pakai sentimeter, maka itu tidak konsisten. Apalagi lintas standar gitu, dengan sistem internasional, maka itu tidak konsisten. Kemudian jika ada bahan, kalau di kimia, maka kita harus tuliskan dulu bahannya yang bentuk prekursor ya atau bentuk murninya. Baru nanti di prosedur ini kita tuliskan dalam bentuk realnya gitu ya. Tapi bahan awalnya itu harus kita sebutkan terlebih dahulu ya. Berikutnya adalah kita harus menuliskan tolak ukur keberhasilan. Jadi kalau di teknik kimia itu keberhasilannya ini konversinya berapa, ini zildnya berapa. Nah, kalau di bidang ilmu lain nanti beda lagi ya tolak ukur keberhasilan itu. Nah, itu sebaiknya dituliskan ya. Atau dalam bentuk kriteria ya, kriteria. Kalau tidak bentuk persamaan bisa dalam bentuk kriteria ya. Ini yang sering dilakukan para penulis kita Bapak Ibu. Ini perlu diperhatikan. Alat-alat yang kecil itu tidak perlu dituliskan di dalam paper. Contohnya gunting, gelas ukur, pensil, pinset. Itu kan alat-alat yang standar yang ada di setiap lab, maka itu tidak perlu dituliskan. Maka yang perlu dituliskan adalah alat-alat yang utama saja, terutama adalah yang digunakan untuk analisis. Karena tujuannya, targetnya adalah supaya kalau itu dilakukan orang lain dengan alat yang sama, harusnya hasilnya sama. Contohnya ini ya, di tempat saya itu ada gas kromatografi misalnya. Maka harus kita tuliskan mereknya apa, oh Shimadzu, tipenya apa, ya, variannya apa, kemudian programnya, program ramping temperaturnya. Nah ini perlu dituliskan. Ini harus jelas, ya seperti itu. Itu adalah panduan untuk menulis metode. Intinya metode penelitian untuk berbagai bidang ilmu 4 hal ini harus terpenuhi ya. Ada partisipan, ada desain, ada measure, ya bagaimana mengukurnya, kemudian prosedur ini harus lengkap gitu. Kemudian saya lanjutkan di hasil dan pembahasan ya. Oke. Hasil dan pembahasan ya. Ini adalah bagian yang berat ya di dalam menuliskan suatu artikel ya. Karena di sini kita dituntut punya wawasan yang luas. Ya. Kita modalnya untuk bisa membuat pembahasan yang bagus, yang acceptable di jurnal-jurnal yang bagus, itu adalah harus banyak membaca literatur. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang sesuatu hal, kemudian kita membahas. Nah, pasti hasilnya adalah tidak bisa in-depth, scientific-nya itu nggak bisa mendalam. Maka di sini sebenarnya kuncinya adalah kita membaca. Repotnya,
Kalau kita saat ini adalah dosen ya atau peneliti, kapan kita membaca? Ini yang susah Bapak Ibu. Kalau kita punya mahasiswa, mungkin gampang bisa dibantu. Nanti kamu membaca ya, nanti isinya apa, tolong share ke saya. Nah itu bisa dengan cara seperti itu. Tapi tetap Bapak Ibu kalau kita sebagai katakan supervisor, maka kita harus selangkah lebih tahu begitu ya. Maka mau tidak mau, kalau pas kita nganggur ya baca-baca sedikit lah gitu ya dari paper-paper yang ada. Oke, itu adalah hasil dan pembahasan. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi di dalam menuliskan hasil dan pembahasan yang bagus ya. Yang pertama adalah unsur 1 adalah what atau how. Di dalam hasil kita harus tuliskan jawaban dari pertanyaan how. Jadi apa atau bagaimana. Jadi apa yang harus kita tuliskan adalah menyajikan data, ya, menyajikan data. Data yang disajikan itu tidak boleh data mentah, ya, diukur langsung disajikan di dalam papernya. Padahal sebenarnya di situ ada hitung-hitungannya, nanti disajikan dalam bentuk variabel yang lain. Nah, seharusnya yang ditampilkan adalah variabel yang akhirnya. Tapi data pengamatan itu biarkan sebagai supplementary material saja seperti itu, ya. Kemudian hasil itu disajikan biasanya kalau enggak tabel adalah grafik ya atau gambar ya. Ada tabel, ada grafik, gambar atau ilustrasi. Nah, itu silakan dipilih. Intinya adalah antara beberapa metode tadi tidak boleh overlap. Kalau sudah disajikan dalam bentuk tabel, tidak boleh disajikan dalam bentuk gambar gitu kan. Tidak boleh ambil salah satu aja. Nah, kuncinya adalah kalau kita fokus pada tren, maka kita mungkin ke gambar lebih oke ya. Tapi kalau kita fokus pada suatu nilai, itu tabel. Nah, kalau kita mau fokus dua-duanya bagaimana? Nah, di gambar itu sekarang kita bisa munculkan dua-duanya ya. Nah, itu solusinya seperti itu. Kemudian di bagian awal ini, how ini, kita tidak boleh membahas dulu. Yang kita tuliskan, kalau kita sudah menyajikan data, maka harus diakhiri dengan pernyataan temuannya apa, findingnya apa. Jadi dari tren itu maka harus kita tuliskan apa temuannya. Tapi jangan dibahas dulu. Baru di bagian pembahasan nanti kita bahas. Nah, pembahasannya adalah aspek yang nomor 2. Ya, namanya why gitu ya. Maka di sini kita tuliskan pembahasannya atau analisisnya atau interpretasi hasil di bagian ini. Maka di sini why tadi inilah kunci tadi kita harus banyak membaca tadi. Karena kita harus mengaitkan dengan banyak teori, dengan temuan-temuan orang. Maka ini perlu kita banyak membaca supaya kita bisa membahas yang lebih mendalam. Kemudian di bagian why ini kalau kita mengait dengan teori ya, maka kita boleh kutip langsung aja di situ. Jadi tadi kan tidak ada bagian yang namanya tinjauan pustaka. Maka dikutip langsung. Kalau kutipan langsung, saran saya pakai tanda quote. Supaya kalau nanti diperiksa aspek similarity-nya tidak ikut dihitung seperti itu ya. Nah, ini adalah bagian why, ini bagian yang penting ya. Bahkan kalau di beberapa bidang ilmu harus sampai aspek molekular ya. Seperti paper saya yang terakhir kemarin, itu ternyata satu paper costly karena satu data itu harganya bisa ratusan ribu sampai jutaan kalau bidang-bidang ilmu tertentu. Ini yang berat gitu ya. Kemudian yang berikutnya, unsur yang ketiga yang harus ada di hasil dan pembahasan adalah what else ya. Jadi tadi how atau what, kemudian why, satu lagi what else. What else itu adalah di dalam hasil dan pembahasan harus ada pembandingan dengan hasil-hasil penelitian orang lain. Ini wajib, hukumnya wajib ini ya. Jadi apakah itu kesesuaian ataukah itu pertentangan, itu harus ada pembandingan dengan hasil penelitian orang lain. Ya. Nah, terutama kita compare dengan
literatur-literatur yang tadi sudah dituliskan di state of the art. Nah, tapi juga boleh juga artikel lain yang tidak dituliskan di state of the art. Ini harus ada komparasinya, ya. Kalau kita submit ke jurnal-jurnal yang jurnal-jurnal top itu, ini pasti kalau nggak ada ini pasti diminta. Ini saya lupa begitu ya. Ini bagian ini lupa, tidak saya tuliskan, dia minta itu. Itu sudah pasti seperti itu. Nah, jadi bisa menguatkan, bisa bertentangan, yang penting justifikasinya harus kita tuliskan. Boleh juga kita tuliskan implikasi hasil dari penelitian ini, baik teoritis maupun penerapannya. Boleh juga kita tuliskan di bagian akhir kelemahan-kelemahan dari penelitian ini yang belum diselesaikan, tapi akan diselesaikan di tahap berikutnya. Tapi awas Bapak Ibu, hati-hati. Kalau kita menuliskan yang ini, kelemahan-kelemahan ini ya, Bapak Ibu harus sudah siap untuk yang paper berikutnya. Kalau enggak nanti ini diambil oleh orang lain gitu ya. Ini kira-kira itu ya. Nah, sekarang panduannya untuk gambar tabel ya, Bapak Ibu, ini banyak yang salah kaprah juga ya. Bagaimana cara menyajikan tabel atau gambar yang standar begitu ya. Seperti ini misalnya. Bagaimana kita menuliskan keterangan simbol di dalam persamaan. Ya. Ini berbeda menulis paper dengan menulis disertasi ya. Kalau disertasi, kita boleh menuliskan keterangan ini dalam bentuk list ya, misalnya QT.2 apa, CO.2 apa, dan seterusnya ke bawah. Tapi kalau di dalam artikel ilmiah, ini harus kita tuliskan dalam bentuk paragraf seperti ini. Karena konsepnya di dalam artikel itu adalah kita tidak boleh banyak membuka ruang kosong yang nantinya menyusahkan yang bagian layout begitu ya. Ini yang kaitannya dengan persamaan. Semua simbol itu harus ada penjelasannya. Kemudian gambar ya. Nah, gambar teks yang di dalam gambar itu ukuran fontnya tidak boleh terlalu besar, juga tidak boleh terlalu kecil sehingga tidak terbaca. Patokannya adalah disamakan saja, Pak. Ya, disamakan saja ini. Kalau ini 10, ini ya 10 misalnya begitu, ya. Gambar juga resolusinya harus bagus. Jurnal-jurnal yang top ya, yang Q1, Q2 itu wah, ini mereka strict sekali terhadap gambar ya. Kemarin saya pengalaman menulis paper saya itu ada 6 tabel. Dia push terus. Tolong dong berapa gambar ditaruh di supplementary material saja ya gitu. Saya nggak tahu ya maksudnya seperti itu. Jadi dia berusaha sesedikit mungkin tabel. Tapi kalau gambar kok tidak disuruh ngurangin itu ya. Mungkin saya tidak tahu di jurnal yang saya targetkan kemarin kok seperti itu. Nah, ini yang banyak dilanggar ya para penulis yang mungkin masih sifatnya pemula, Bapak Ibu. Kita itu sering itu seperti bahasa orang percakapan ya. Kalau ngomong memang enak sekali, Pak. Berdasarkan gambar satu di atas, itu kan enak itu ya. Padahal harusnya kita tidak boleh menyebutkan lokasi ya, di atas, di bawah, berikut ini. Nah, sekarang kalau kebetulan gambarnya tidak di atasnya kan agak repot juga. Maka kalau di dalam paper itu, saya kira tidak perlu pakai lokasi. Jadi berdasarkan gambar satu, nah gambar satu itu kan sudah diberi nomor gambarnya, sehingga itu jadi tidak perlu. Justru kalau dikasih di atas, di bawah, itu merepotkan yang nanti melayout gitu. Nah ini yang penting. Kemudian semua teks ya tadi sudah saya sampaikan, tabel tidak boleh terpotong di halaman lain ya. Jadi tabel itu kalau terpaksa terlalu panjang begitu dan memang harus disajikan dan harus terpotong ya, itu bisa di modelnya itu di lanjutannya itu harus ada keterangan itu lanjutan gitu ya. Kemudian heading tabelnya harus diulang lagi begitu. Seperti itu. Usahakan tabel itu bisa juga tabel menempati di satu halaman full begitu boleh juga ya. Tabel tidak boleh ada garis-garis horizontal ya seperti ini Bapak Ibu.
Jadi dulu kita seperti ini ya. Nah, sekarang ternyata tabel ternyata nggak boleh ada garis-garis tegak, tidak boleh ada garis-garis yang di tengahnya. Ini saya kira ini lebih rapi. Bayangkan kalau ada 20 baris, spasinya 1, nah seperti ini kan ruwet sekali gitu ya, ada kotaknya. Maka yang ini lebih rapi. Kemudian dalam membuat tabel, Bapak Ibu harus hati-hati ya, seperti ini contoh ya. Kalau ini garisnya ini saya lanjutkan, kan di sini nggak ada batasan karena tidak ada garis tegak ya. Yang older itu sampai mana? Sampai ini atau sampai ini. Nah, ini yang maka caranya pakai seperti ini ya. Seperti itu. Nah, juga yang paling sering dilanggar Bapak Ibu, papernya pakai bahasa Inggris, tapi komanya pakai koma ya, koma desimalnya itu pakai koma. Ini sering sekali dan menjadi temuan tim PAK. Ini mohon Bapak Ibu berhati-hati ya ini ya. Oke. Oke. Kemudian untuk tabel ya, saya kira tabel. Nah, yang grafik seperti ini, Pak. Ada beberapa paper, orang nulis paper itu pakai Excel, kemudian default settingannya Excel seperti ini langsung dipublish. Nah, ini yang kurang bagus. Bukan menyalahkan Excel-nya ya, Bapak Ibu ya. Excel kalau kita bisa mengcustom yang bagus ya bisa bagus gitu ya. Maka standarnya gambar itu harus kita penuhi ya. Seperti ini kan kurang bagus. Nah, ini menggunakan Origin lebih smooth seperti ini ya. Aplikasinya menggunakan Origin. Tapi apapun softwarenya, yang penting harus standarnya bagus ya. Seperti ini ketika kita menggunakan Origin. Itu lebih bagus daripada Excel kalau menurut saya ya. Tapi sebenarnya karena mungkin saya tidak pakar Excel mungkin. Baik, simpulan Bapak Ibu ya. Simpulan itu hanya cukup sifatnya menjawab permasalahan atau tujuan. Jadi kalau tadi tujuannya mau kemana nih? Ke Jakarta gitu ya. Ini sudah sampai Jakarta atau belum gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Kita jangan cerita lagi. Tadi saya waktu mau ke Jakarta, saya lewat Brebes. Nah, maka kita nggak perlu cerita pembahasan lagi di dalam simpulan. Jadi cukup menjawab permasalahan atau tujuan. Atau menghasilkan sebuah teori baru ya. Di beberapa bidang ilmu, simpulan itu nanti bisa menghasilkan konsep baru, teori baru. Maka itu perlu kita tuliskan secara jelas begitu ya. Nah, kalau tujuannya satu, maka simpulannya satu. Jangan kita menyimpulkan hal-hal lain yang tidak terkait dengan tujuan ya. Kemudian pada umumnya kalau di jurnal-jurnal internasional Bapak Ibu, simpulan itu tidak dituliskan dalam bentuk dalam bentuk bullet ya, tapi dituliskan dalam bentuk paragraf. Karena itu kita itu kan kebiasaan itu ya. Simpulan tujuannya satu, terus di simpulan itu ada 5 item gitu kan. Wah, ini tujuannya satu tapi kok simpulannya 5 item. Maka bagusnya untuk menghindari persepsi seperti itu, maka dalam bentuk paragraf begitu ya. Di dalam simpulan kita tidak boleh membagi, oh ini simpulan, oh ini saran. Jadi nggak perlu subbab itu. Tapi boleh ada saran. Jadi mungkin paragraf pertama simpulan, paragraf kedua adalah saran atau implikasi. Itu boleh seperti itu. Ini contoh ya, simple begitu ya. Jadi tidak perlu panjang lebar lagi, tidak perlu bahas lagi. Ya. Walaupun panjang, Bapak Ibu di beberapa bidang ilmu, Pak ini memang harus agak panjang, ya enggak apa-apa, tapi yang penting jangan membahas lagi gitu kan. Nah seperti ini contoh simpulan yang berupa rekomendasi ya seperti ini. Saya pernah membuat paper dari hasil pengabdian masyarakat dan ternyata bisa publish di jurnal yang Q1. Simpulan saya Bapak Ibu di sini rekomendasi karena kan pengabdian. Jadi seperti itu. Ini saya punya pengalaman yang cukup bagus juga ini kan. Oke. Kemudian ucapan terima kasih ini penting Bapak Ibu, terutama lembaga pemberi dana penelitian. Karena apa? Ternyata di Scopus atau Web of Science, mereka itu mempunyai database lembaga-lembaga yang memberi dana penelitian. Oleh karena itu ini usahakan ada ya.
Kalau bisa, kalau perlu ya, itu ada nomor kontraknya. Misalnya penelitian apa dari Kemenristek, skimnya apa, kemudian nomor kontraknya apa. Mereka akan catat itu di dalam di pengindeks-pengindeks itu ya. Itu penting untuk dituliskan ya. Kemudian daftar pustaka, ini terakhir ya Bapak Ibu, daftar pustaka. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau di jurnal saya menyaratkan daftar pustaka itu minimal 25. Ya. Kalau di jurnal saya ya. Tapi saya sering juga nulis paper, ya, original research article, itu 40 sampai 50-an daftar pustakanya gitu ya. Dan itu kebanyakan hampir 95% dari jurnal. Nah, itu kalau bidang ilmu saya. Mungkin di beberapa bidang ilmu tertentu tidak bisa semua jurnal ya, misalnya di bidang hukum gitu ya, maka tidak mungkin ada separuh itu mungkin undang-undang, itu tidak masalah seperti itu ya. Yang harus dihindari adalah kita itu jangan mengacu kepada web URL atau konten-konten yang tidak peer reviewed ya, yang tidak peer reviewed. Misalnya blog ya. Wikipedia gitu kan. Blog itu kan bisa saja tiap hari berubah. Diubah oleh si empunya itu ya. Kalau Wikipedia bisa jadi tiap minggu ada orang yang mengedit, itu boleh bisa seperti itu. Maka itu jangan dijadikan rujukan utama ya. Tapi boleh 1-2, tapi sebaiknya dihindari. Nah, kemutakhiran pustaka itu usahakan 10 tahun terakhir ya, terutama untuk yang bagian state of the art di pendahuluan tadi. Apakah kita boleh merujuk buku lama? Ya boleh saja, buku tahun 70-an itu boleh. Itu sekitar 20% kita masih usahakan bisa untuk yang konsep-konsep lama itu dengan buku-buku yang klasik juga nggak ada masalah. Keprimeran ya, Bapak Ibu usahakan 80% itu dari literatur primer ya. Literatur primer itu tidak harus jurnal ilmiah. Jadi bisa proceeding conference, bisa buku monograf ya yang isinya hasil penelitian itu bisa. Itu adalah literatur-literatur yang primer ya. Kemudian kalau di menuliskan daftar pustaka, Bapak Ibu saya sarankan menggunakan aplikasi manajemen referen ya. Misalnya Mendeley, Endnote, Zotero gitu ya. Tapi apakah kalau sudah pakai Mendeley itu menjamin bahwa itu sudah pasti benar? Ternyata belum tentu Bapak Ibu. Kenapa? Kita misalnya ya, kita mendownload PDF dari jurnal, kemudian kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam Mendeley. Langsung kita pakai, kira-kira benar atau tidak? Nah, di situ ternyata Mendeley itu di dalam membaca metadata tidak pasti sepenuhnya tepat. Maka sebelum kita pakai, itu harus kita cek dulu masing-masing artikel yang diambil oleh Mendeley tadi, kira-kira metadatanya benar atau tidak. Kalau itu sudah benar, baru kita pakai. Nah, kalau itu sudah benar, pasti dipakai sudah pasti benar. Nah, ini yang kebanyakan orang yang menggunakan Mendeley atau Zotero, tapi tidak dicek dulu metadatanya, itu yang menimbulkan kesalahan seperti itu. Terakhir saya sampaikan Bapak Ibu, apakah boleh kita mensitasi paper kita sendiri? Kan lumayan Pak, bisa meningkatkan H-index gitu. Boleh. Ya, kita boleh sebenarnya mensitasi paper kita sendiri, tapi yang penting tidak terlalu banyak gitu kan. Dan harus berkaitan. Nanti jangan sampai kita mensitasi paper kita sendiri yang tidak ada kaitannya. Ya, boleh. Tapi tidak boleh terlalu banyak. Jangan terlalu banyak referen, padahal tidak perlu. Misalnya ya, cuma artikel original research kok referennya 100, kan kebanyakan. Barangkali ada yang beberapa yang mungkin tidak terlalu berhubungan gitu ya. Maka juga tidak boleh terlalu sedikit Bapak Ibu ya. Misalnya artikel yang kita jurnal Q1 kok referennya cuma 5 atau 10 ya. Mereka gimana mau percaya bahwa itu adalah betul-betul justifikasinya tepat kebaruannya gitu kan. Nah, tips berikutnya adalah Bapak Ibu, sebaiknya mensitasi beberapa artikel dari jurnal ilmiah yang dituju gitu ya. Ini yang
Ada juga jurnal yang seperti itu ya, meminta seperti itu ya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, ikuti author guideline. Ini wajib dibaca dulu sebelum kita menulis artikelnya. Kira-kira itu Bapak Ibu untuk yang terkait dengan teknik penulisan ini. Oke, 50 menit ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan dipersilahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Abe. Terima kasih Prof. Istadi, luar